Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian semua selalu sehat ya. And I wanna say thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku kemarin. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena sekarang kita udah 100 subscribers. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar di dua video ini tentang pengalaman sakit dan jalannya endoskopi, dan aku senang banget karena beberapa di antara kalian juga sharing tentang pengalaman kalian di sana. So, buat kalian yang saat ini sedang sakit seperti yang aku rasain kemarin, semoga kalian segera diberikan kesembuhan ya. Dan untuk kalian yang saat ini sedang bersiap untuk dilakukan endoskopi, yuk semangat! Oke, kalau gitu langsung aja ya kita lihat pertanyaan apa aja yang ada di sana. Nah, ini ada beberapa yang tanya apakah sekarang udah sembuh, gimana kondisinya sekarang. Terima kasih ya buat kalian yang udah nanya gimana kondisi aku saat ini. Untuk saat ini alhamdulillah aku sehat, aku udah sembuh. Aku sudah nggak merasakan gejala yang berat lagi seperti pada saat aku sakit dulu. Mungkin ada sih sesekali muncul satu atau beberapa gejala gitu, tapi itu sebenarnya muncul waktu ada pencetusnya gitu. Misalkan aku makannya lagi terlambat, atau makannya terlalu pedas, terlalu asam, pokoknya yang variatif gitu deh, itu bisa muncul gejalanya. Jadi intinya kalau kita mau sembuh, mau kondisi kita itu stabil, sebenarnya itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Kita harus tetap disiplin dan bersabar. Nah, ini ada pertanyaan, berapa lama bisa sembuh? Nah, di sini sembuh berarti aku udah nggak merasain gejala-gejala berat lagi ya guys. Itu sekitar 4-5 bulan lah. Kalau nggak salah sih, aku lupa soalnya. Karena emang pada saat masih pengobatan tuh, sekitar 2-3 bulanan, itu aku udah banyak berkurang gitu gejalanya, dari yang awalnya berat sampai ringan, sampai akhirnya nggak aku rasain lagi gitu sih. Gejala-gejala apa saja yang dirasakan? Kalau tentang gejala-gejala sakit yang aku rasain, kalian bisa tonton di video aku yang ini ya guys. Nih, aku udah jelasin yang panjang dan lebar di sana. Gimana rasanya setelah di endoskopi? Berapa lama efek pasca endoskopi dirasakan? Rasanya setelah endoskopi itu aku lapar. What? Benar. Jadi sebelum endoskopi kan kita harus puasa dulu tuh ya. Habis itu masih ada perjuangan buat nelen selang itu kan. Belum lagi paniknya gitu, jadi kayaknya energi makan sahurku tuh udah habis buat itu gitu. Jadi yang aku rasain itu bener-bener lapar. Tapi waktu itu aku belum bisa langsung makan guys, aku menunggu sekitar 1 jaman lah mungkin untuk observasi dokter gitu. Pasca endoskopi itu sebenarnya aku nggak ngerasain ada yang aneh sih, cuman memang yang paling terasa efeknya itu di mulut bagian belakang, di pangkal lidah sama langit-langit bagian belakang, belokannya itu. Wait a minute. Itu memang ada sedikit nyeri gitu. Tapi menurutku itu wajar sih, karena kan emang habis ada benda asing gitu masuk ke tubuh kita lewat sana, digerak-gerakan gitu di sana. Jadi wajar sih. Nyerinya itu pas buat nelen, buat ngomong juga. Jadi aku biasanya minum air hangat sih supaya lebih rileks gitu. Dan yang paling nyeri itu H+1 pasca endoskopi. Jadi keesokan harinya gitu, setelah endoskopi pagi-pagi setelah bangun tidur, nah itu yang paling nyeri. Itu aku rasain selama 3 atau 4 hari lah. Tapi habis itu ya hilang sendiri gitu. Tapi nyerinya tuh bukan yang lebay gitu loh guys, bukan yang sampai mau bikin nangis gitu, enggak sih, biasa aja. Gimana caranya supaya nggak takut di endoskopi? Nah, ini buat kalian yang udah dianjurkan dokter untuk dilakukan tindakan endoskopi, saran dari aku, jalani aja pasrah, jalani aja pasrah, jalani aja pasrah, canda pasrah. Ini serius ya, buat kalian
yang udah dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan tindakan endoskopi, semangat! Meskipun saat ini kalian sedang sakit, kondisi kalian tidak nyaman, kalian harus selalu menjaga kondisi kalian tetap stabil ya. Upayakan mengikuti semua anjuran dari dokter. Kalian jaga makan, kalian harus istirahat yang cukup, dan jaga pikiran kalian supaya tetap rileks. Kalian banyakin baca referensi aja deh, jadi pengetahuan kalian tentang endoskopi bisa bertambah, dan kalian gak overthinking, takut nanti bakal diapain. Terus banyakin berdoa ya. Jadi di sini kalian tuh harus tetap tenang supaya kondisi tubuh kalian itu bagus dan siap di endoskopi. Ingat ya guys, yang paling penting di sini adalah menyiapkan diri. Bukan hanya menyiapkan diri untuk di endoskopi aja, tapi kalian harus siap dengan hasil yang didapat setelah endoskopi nanti. Karena pada dasarnya endoskopi itu adalah pemeriksaan, salah satu pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menentukan diagnosa dari sakit yang kalian derita. Jadi bisa dilakukan penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat dan cepat akan memperbesar tingkat kesembuhan guys. Jadi buat kalian akan dilakukan tindakan endoskopi, yuk semangat, semoga nanti tindakannya lancar dan sakitnya segera diberi kesembuhan ya, amin. Selanjutnya, berapa biaya yang dihabiskan? Wah, ini aku paling seneng banget kalau bahas biaya guys, karena seluruh fasilitas kesehatan yang aku terima, mulai dari rawat inapnya ya, kamar, infus, tindakan endoskopi, dan seluruh pengobatan yang aku jalani itu semuanya gratis guys, 0 rupiah karena aku pakai BPJS Kesehatan. Nah ini aku coba search ya guys. Untuk biaya endoskopi itu di sini variatif sih, cuman kisarannya itu antara 3 sampai 5 juta gitu. Jadi kalau kalian mau endoskopi tapi tidak tercover oleh BPJS atau asuransi kesehatan, biayanya segitu. Caranya gampang guys. Pertama, kalian harus menjadi peserta. Untuk jadi peserta, kalian harus daftar dulu. Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan ini bisa dilakukan dengan 3 cara guys. Pertama, kalian bisa daftar online di aplikasi mobile JKN yang bisa kalian download di Google Play Store atau App Store, atau kalian bisa telepon ke BPJS Kesehatan Care Center di 1500-400, atau kalian juga bisa datang langsung ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di daerah kalian. Prosedur pendaftarannya bisa kalian cek langsung aja di website resmi BPJS Kesehatan guys, di www.bpjskesehatan.go.id. Aku adalah peserta BPJS Mandiri atau perorangan guys. Jadi aku dan suamiku itu tidak didaftarkan oleh siapapun dan instansi manapun gitu. Jadi kami benar-benar mendaftarkan sendiri. Dan pembayarannya pun kami lakukan sendiri dengan biasanya auto debit dari rekening bank yang sudah kami daftarkan, atau favoritku biasanya tuh sekarang membayar melalui e-commerce yang memberikan cashback di transaksi tagihan. Gitu deh. Nah, dulu aku mendaftar dengan cara datang langsung ke kantor BPJS guys. Aku membawa dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, dan halaman depan buku rekening tabungan. Di sana aku mengisi formulir yang udah disediakan, lalu aku mengantri ke customer service. Pada saat dipanggil, aku menyerahkan formulir yang tadi udah aku isi dan beserta dengan dokumen persyaratan. Setelah itu aku tinggal menunggu untuk petugasnya entry data dan lain sebagainya, dan udah deh, pendaftarannya selesai. Setelah pendaftarannya berhasil, aku mendapatkan virtual account, tetapi masih menunggu selama 14 hari untuk bisa dilakukan auto debit sesuai dengan rekening yang udah aku daftarkan. Nah, setelah itu, setelah menunggu 14 hari, aku melakukan pembayaran dan aku kembali lagi ke kantor BPJS untuk mencetak kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya sih digital case-nya tuh udah bisa aku lihat di aplikasi gitu loh guys, cuman aku kayak kurang sreg gitu, pengen lihat kartu aslinya gitu, jadi aku kembali lagi untuk mencetak kartu itu. Terus udah deh, BPJS-nya udah aktif, udah bisa dipakai guys. Oh ya guys, pada saat pendaftaran tuh kalian bisa milih kelas. Kelas itu fasilitas kelas, ruang perawatan, ada kelas 1, 2, 3. Dan kalian juga memilih fasilitas kesehatan tingkat 1. Vaskes 1 itu seperti puskesmas, klinik, atau tempat praktek dokter gitu guys. Jadi kalian bisa pilih yang ada di sekitar rumah kalian gitu. Untuk besaran iurannya untuk saat ini yang berlaku itu di ruang perawatan kelas 3 itu sebesar 42.000 guys.
Untuk ruang perawatan kelas 2 sebesar 100.000 dan ruang perawatan kelas 1 itu 150.000, atau lebih tepatnya kalian bisa cek di website resminya BPJS, karena biasanya kalau ada pembaruan kita bisa cek update-nya di sana gitu. Perlu kalian ingat guys, bahwa pada saat kalian mendaftarkan secara mandiri atau perorangan, kalian harus mendaftarkan seluruh anggota keluarga kalian. Dalam hal ini berdasarkan kakak, sehingga nanti bisa diketahui besaran iuran BPJS Kesehatan dari keluarga kalian. Ya, misalnya aku mendaftarkan kakak yang berisi 2 orang, aku dan suamiku, dan kami memilih ruang perawatan kelas 1, sehingga iuran BPJS Kesehatan keluarga kami setiap bulannya adalah 150.000 dikalikan 2 orang, jadinya 300.000 gitu guys. Selanjutnya gimana caranya menggunakan BPJS agar seluruh perawatan dan pengobatan kita tercover. Aku awalnya berobat ke klinik guys. Klinik itu fasilitas kesehatan tingkat. Nah, karena aku dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan tindakan endoskopi, maka aku harus ke rumah sakit. Rumah sakit itu adalah fasilitas kesehatan tingkat. Nah, jadi pada saat aku akan ke rumah sakit, dokter membuatkan aku surat rujukan. Pada saat datang ke rumah sakit, aku tuh membawa pertama adalah surat rujukan, lalu dokumen penting lainnya seperti kartu BPJS, KTP, juga KK, karena dokumen itu nanti akan dibutuhkan oleh rumah sakit. Selanjutnya, udah deh, tinggal ngikutin instruksi dokter aja guys. Jadi kalau dokter meminta kita untuk balik lagi atau akan melakukan tindakan pada kita, seluruh biaya itu sudah di-cover oleh BPJS. Jadi alhamdulillah sekali, aku bolak-balik ke rumah sakit, aku rawat inap untuk endoskopi sampai tindakan endoskopinya, dan seluruh pengobatan yang aku jalani semuanya 0 rupiah guys, karena udah di-cover oleh BPJS. Dan buat aku menjadi peserta BPJS Kesehatan ini sangat membantu ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit, kapan kita akan membutuhkan fasilitas kesehatan yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Jadi sebenarnya caranya itu simple sih guys, gampang banget kok, nggak ribet. Dan selama aku sakit kemarin dan sebagai peserta BPJS, aku mendapatkan pelayanan yang bagus sih guys, dimanapun, di klinik oke, di rumah sakit juga aku enak gitu. Oke guys, gitu aja ya video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you next time.